Kata laici dari kata laicus dalam bahasa Latin. Ini etimologinya. Sumbernya dari kata bahasa Yunani laikos atau laos. Apakah istilah itu ada dalam Alkitab, Romo? Ada. 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi sebenarnya terjemahan untuk laici mungkin yang lebih tepat malah umat daripada awam. Perhatikan, umat kepunyaan Allah sendiri. Apakah hanya satu? Enggak, ada 2. Ayat 10 juga. Terjemahannya umatnya Allah. Bagus kan? Jadi laici itu maksudnya itu. Anda ini umatnya yang bukan golongan gembala, itu namanya laici. Bagian ini tidak ruwet, gampang-gampang saja. Sekarang vita consecrata. Ini ruwet yang lain lagi. Golongan pertama gembala, golongan kedua umat. Jelas. Itu berjalan ratusan tahun. Tidak ada golongan lain, hanya 2 golongan besar itu, gembala dan umat. Zaman para rasul terus berkembang. Ratusan tahun kemudian ada golongan umat yang kemudian bertapa. Dimulai kira-kira tahun 300-an atau 250-an gitulah. Awal mulanya dari tanah Mesir. Ada seorang paling awal namanya Antonius yang kemudian menjadi santo, diberi gelar Antonius Agung atau Antonius Padang Gurun atau Antonius dari Mesir. Gelarnya banyak. Beliau inilah yang memulai hidup bertapa, dan bertapanya nggak main-main di padang gurun. Karena bertapa di padang gurun ini bahasa Yunaninya eremos. Karena bertapa di eremos, orang-orang itu disebut eremit atau eremites. Tapi mereka ini masing-masing, jumlahnya ada banyak tapi sendiri-sendiri. Ada yang di padang gurun sana, tinggal di gua mana. Jadi masing-masing bertapa di padang gurun. Ini awal mulanya. Untuk apa Romo kok kurang kerjaan seperti ini? Untuk kesucian hidup. Mereka menjauhkan diri dari hiruk-pikuk dunia kota dan macam-macam supaya lebih fokus kepada Tuhan. Orang bertapa kan supaya lebih fokus, lebih suci, lebih saleh kepada Tuhan. Eremit banyak, tapi masing-masing hidup sendiri-sendiri. Kemudian beberapa eremit tadi kadang-kadang ketemu ya, karena banyak, masing-masing lama-lama ketemu. Lalu berkelompok. Eremit yang berkelompok disebut kenobit. Kalau eremit sendiri-sendiri, masing-masing. Lama-lama kan ketemu. Sudah yuk kita barengan aja. Bertapa tapi bareng-bareng. Sendirian susah lah ya bareng. Nah, yang bareng-bareng ini disebut kenobit, kenobites atau senobit. Kenobit dari kata bahasa Yunani koinos dan bios. Nah, ini 2 kata. Koinos, koine itu bersama atau umum, bios itu hidup. Koinos bios, kenobit. Jadi ya, koinos bios hidup bersama. Tadi eremit bertapa sendiri-sendiri, bertapa bareng-bareng disebut kenobites. Tokohnya yang paling awal namanya Santo Pacomius. Jadi ini tahun 300-an munculnya. Lama-lama yang berkembang kenobit yang bareng-bareng. Awalnya hanya di Mesir, saudara-saudari. Dari Mesir menyebar ke seluruh dunia. Dalam arti dunia pada waktu itu ya Eropa, ya Syria, ya mana-mana. Seluruh dunia Kristen maksudnya. Lalu lahirlah yang namanya hidup monastik, membiara. Kalau membiara ini sudah nggak di padang gurun saja. Ada yang masih di padang gurun, tetapi yang penting hidup bertapa, meskipun tidak selalu di padang gurun. Contohnya di Eropa ya, di mana cari padang gurun di Eropa ya nggak ada. Maka padang gurunnya dicari lain. Padang gurunnya jadi kiasan, misalnya di puncak-puncak gunung yang tinggi dan sebagainya, tempat terpencil, hutan mana. Lalu menjadi monastik. Ini kata-kata kunci ya. Eremit menjadi kenobit, hidup bersama kenobit menjadi monastik. Nah, inilah hidup membiara yang kita kenal sekarang ini. Dulu awalnya di padang gurun,
ketika tempat-tempat yang nggak ada padang gurun ya pokoknya tempat sunyi, tempat terpencil, hutan atau di mana saja. Biasanya di hutan atau di gunung-gunung, di lembah-lembah. Contoh di Indonesia pertapa, rawa seneng apa itu kan di gunung jauh ya. Hidup monastik lama-lama dilembagakan, lalu menjadi formal, resmi. Ada surat dari Paus yang menyatakan dari sinilah muncul ordo-ordo. Kelembagaan monastik tadi itu memunculkan ordo, atau dalam bahasa Indonesia disebut tarekat. Kongregasi, lembaga hidup bakti itu artinya sama. Ordo, kongregasi, tarekat, lembaga hidup bakti itu artinya sama. Jadi kehidupan dalam ordo itu nggak sejak awal, itu perkembangan selanjutnya. Jadi ordo-ordo ya baru muncul setelah abad keempat, boleh dikatakan begitu. Awal-awalnya nggak ada ordo. Awalnya sekali anggota monastik itu hanya laici saja, hanya laici. Hierarki itu ya hierarki, ngurusin kepemimpinan gereja, ngurusin kegembalaan gereja. Tapi lama-lama hierarki pun ada yang tertarik untuk menjadi anggota monastik. Ditambah lagi ada kebutuhan untuk peribadatan di dalam suatu biara. Contoh, biara yang puluhan kilo dari paroki terdekat, ini zaman kuno, abad ke-5 misalnya. Bagaimana mereka mau misa? Ya artinya harus ada presbiter yang tinggal di monastik itu. Kira-kira gitulah. Ini saya simpelkan untuk memberi gambaran. Karena tinggal di situ lama-lama kok seneng. Wah, bagus juga ya, saya jadi anggota monastik. Ya sudahlah, saya menetap di sini, jadi anggota monastik di sini. Akhirnya ada golongan hierarki pun yang menjadi anggota monastik. Jadi akhirnya ada 3 golongan yang sampai hari ini bertahan dalam gereja Katolik itu. Gembala atau hierarki sejak zaman para rasul, umat atau laici sejak zaman para rasul. 400 tahun kemudian muncul kelompok monastik, anggotanya awal hanya dari laici. Berikutnya hierarki pun ada yang menjadi anggota monastik. Tetapi ingat, pada awalnya monastik nggak ada. Jadi hierarki ya hierarki saja, laici ya laici saja. Nggak ada pertapa-pertapa, itu baru belakangan muncul. Kita bahas mengenai hierarki, karena yang ruwet itu hierarki. Kalau laici itu nggak ruwet, umat selesai, itu saja. Umat yang ikut jadi anggota monastik ya jadi biarawan atau biarawati. Perhatikan bahwa tadi hierarki pun akhirnya ada yang menjadi anggota monastik ya. Biara monastik itu, ada yang menjadi anggota biara. Hierarki kalau aslinya ya hierarki saja. Hierarki ya hierarki saja, tidak ada urusan dengan biara. Karena memang belum ada pada awalnya. Yang berpotongan berarti hierarki yang menjadi anggota monastik. Tetapi nggak semua hierarki jadi anggota monastik. Ada yang tetap hierarki saja. Contoh seorang presbiter yang bukan anggota monastik ada nggak? Ya tetap ada. Sejak semula ya tetap ada. Jadi sejak semula ada hierarki saja. Hierarki saja itu ya presbiter ya tetap presbiter saja. Tetapi ada presbiter yang anggota monastik. Itu disebut hierarki biarawan, hieromonak dalam bahasa Yunani. Hieromonakos, hiero hierarki, monakos biarawan, monastik tadi itu. Jadi digabung, hierarki saja tetap ada yang jadi anggota monastik maka digabung hierarki monastik. Kira-kira begitu, hieromonak, atau diterjemahkan hierarki biarawan. Contoh yang terkenal, saya beri contoh. Contoh yang hierarki saja, itu Bapak Suci Benediktus ke-16. Sebelum beliau menjadi uskup Roma alias menjadi Sri Paus, kan ya pasti sebelum jadi uskup kan presbiter dulu. Sebagai presbiter, waktu itu kan belum bernama Benediktus ya, Ratzinger, Romo Ratzinger. Nah, waktu jadi Romo ya Romo Ratzinger. Romo Ratzinger ini seorang presbiter. Dia hierarki saja.
seorang presbiter bukan anggota monastik manapun. Sebutan zaman sekarang projo. Nah, nanti projo bagian itu saya jelaskan lagi. Jadi hierarki saja tanda petik itu projo. Kok ada istilah projo? Nanti bagian terakhir itu bonus ya. Contoh hierarki biarawan. Bapak Suci Fransiskus, nama aslinya kan Bergoglio. Romo Bergoglio ini hierarki tapi anggota biara. Ordo, anggota ordo. Ordo apa? Ordo Yesuit atau disingkat SJ, Societas Jesu, Serikat Yesus. Bapak Suci Fransiskus itu SJ. Jadi bukan hierarki saja, tetapi hierarki biarawan, hieromonach. Bergoglio, Romo Bergoglio, anggota monastik Ordo Yesuit. Hierarki kalau ditinjau dari sudut keanggotaan monastik ada dua golongan hierarki. Ada hierarki saja, ada hierarki biarawan. Zaman sekarang diberi istilah yang hierarki saja, itu istilahnya diosesan. Yang hierarki biarawan disebut religius. Yang hierarki saja, seorang presbiter yang dengan istilah diosesan tadi, contohnya adalah Simkuring Ramabayu dengan nama lengkap Rev D. Y. Istimur Bayu Aji atau Rev D itu RD. Apa itu nanti saya jelaskan. Contoh untuk hierarki yang anggota monastik, religius, Rama Eko yang viral itu loh. Rama Eko itu RP C Eko Wahyu OSC. Beliau adalah anggota monastik OSC, Ordo Sante Crucis, Ordo Salib Suci terjemahannya. Nah, sebenarnya diosesan itu di Semarang, ini di Semarang ya, di Keuskupan Agung Semarang. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada yang mendengar orang Keuskupan Agung Semarang, juga Romo-Romo Semarang, mohon maaf, tidak bermaksud menggugat, juga tidak bermaksud menyakiti terjemahan yang sudah ada atau mengacak-acak, mohon maaf. Saya hanya mau mengajarkan yang lurus, mengajarkan apa yang sesungguhnya supaya clear. Monsieur Ruby, mohon maaf, saya sudah mohon maaf dulu ya. Fokus pada diosesan. Nah, di Semarang, awal mulanya dari Semarang ini. Diosesan ini kan istilah asing dalam bahasa Latin. Dulu-dulunya, entah tahun berapa, sudah lama sekali, diterjemahkan menjadi projo. Jadi istilah projo itu bahasa Jawa. Projo itu artinya wilayah tertentu yang awalnya dipakai di wilayah Semarang sana, Semarang, Jogja, Jawa Tengah, DIY sanalah, untuk menerjemahkan istilah diosesan. Jadi projo itu diosesan. Karena pengaruh Semarang itu luar biasa, menyebar di seluruh Indonesia. Makanya orang bilang projo. Untuk menegaskan bahwa itu diosesan, ada kebiasaan yang sudah mulai dari zaman dulu di Jawa Tengah. Hierarki diosesan atau presbiter diosesan, di belakang namanya diberi PR, projo. Nah, ini juga mengaburkan, sekali lagi mengaburkan. Romo Eko Wahyu OSC. Nah, belakangnya ada OSC. Saya kalau menurut kebiasaan di Semarang, Istimur Bayu Aji PR. Nah, ini membuat salah kaprah. Eko OSC, Bayu PR. Maka orang-orang karena nggak ngerti sejarah yang baru saja ini, belum pernah ikut katkit seperti ini, mengira kalau PR itu adalah ordo. Romo, ini apa? Oh, saya diosesan. Diosesan itu apa? Kadang-kadang begitu. Romo ini apa, Romo? Diosesan. Apa itu projo? Oh, projo. Ordonya projo ya, Romo ya.
Kadang-kadang kalau saya sedang nggak capek saya jelaskan. Tapi penjelasannya butuh waktu 1,5 jam kan. Kadang-kadang capek juga kan. Capek deh. Romo ordonya projo. Ordonya projo, saya bilang gitu. Nah ini salah kaprah. Padahal aslinya itu nggak ada. Itu tambah-tambahan, bikin-bikinan. Maaf, sekali lagi mohon maaf. Mohon maaf, ampuni saya yang lancang. Tapi saya tidak lancang ya. Mohon maaf. Projo diosesan, PR, ditaruh di belakang nama. Menjadi mengacau pikiran umat, dikira ordonya projo. Pakai istilah aslinya saja. Istilah aslinya itu apa, Rama? Itu yang biasanya saya tulis untuk seorang hierarki saja, presbiter diosesan, contohnya saya ditulisnya RD di depan nama, RD atau Rev D, yang selalu saya tulis begitu. Karena kurang populer, orang nggak tahu itu Rev D itu apa, karena memang nggak populer. Ditulis di depan ya, RD boleh, Rev D boleh. RD, lalu namanya sendiri, Y. Yohanes Istimur Bayu Aji. Rev D itu singkatan, RD itu singkatan apa? Reverendus Dominus. Reverendus yang terhormat Dominus. Harafiahnya Tuan tapi maksudnya Bapak. Pak kalau dalam bahasa Indonesia, Pak, Bapak ya. Bapak secara umum, Dominus meskipun harafiahnya Tuan. Reverendus Dominus, Tuan yang terhormat. Tapi kalau diterjemahkan yang lebih akurat itu Bapak yang terhormat. Itu istilah untuk presbiter diosesan. RD, Rev D. Di belakang nama ada apa, Rama? Nggak usah ada apa-apa. Rev D atau RD sudah menunjukkan ini presbiter saja. Presbiter diosesan. Sementara itu, kalau untuk hierarki biarawan atau presbiter biarawan atau religius, di depan nama ada, di belakang nama ada. Di depan nama RP atau Rev P. Di belakang nama ada nama ordonya. Contoh Rama Eko, Rev P, C Eko Wahyu, belakangnya OSC. RP itu apa? Reverendus Pater. Reverendus yang terhormat Pater, Bapak juga. Hanya untuk membedakan, Dominus untuk diosesan, Pater untuk biarawan. Terakhir, jangan bilang lagi kepada saya, Romo Bayu ordonya projo ya.